Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus adalah sahabat sejati bagi orang-orang percaya. Suatu kebahagiaan bagi kita bila memiliki sahabat yang sejati. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata, saudaraku, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Jadi kitab Amsal ini menggambarkan arti seorang sahabat yang sejati. Dia menaruh kasih setiap waktu dan setiap saat, serta menjadi saudara dalam kesukaran. Siapakah yang sanggup menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan setiap saat, serta menjadi saudara dalam kesukaran? Yang dapat menjadi sahabat seperti itu adalah Tuhan Yesus. Karena itu pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran sehubungan dengan tema Tuhan Yesus adalah sahabat sejati bagi orang-orang percaya. Yang pertama, saudaraku, Bapak Ibu, sahabat sejati dapat ditemukan ketika kita menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan. Amsal 19 ayat 4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadi sahabat sejati dapat ditemukan ketika kita menghadapi kesulitan. Dia tetap mendampingi kita atau menolong kita saat kita dalam kesulitan atau tidak, saudaraku. Tetapi yang jelas firman Tuhan berkata, sahabat yang sejati akan tetap menjadi sahabat, menjadi teman, saudaraku, dalam kesukaran. Sahabat sejati tidak akan meninggalkan kita saat kita mengalami kesukaran, kemiskinan, saudaraku. Sahabat sejati kita yang dapat melakukan itu adalah Tuhan Yesus, karena dia tidak akan meninggalkan kita, saudaraku, sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan sulit, saudaraku. Dia tetap akan mendampingi kita saat kita mengalami kesukaran dan kemiskinan. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati. Dan kebenaran yang kedua, bila kita menjalin persahabatan dengan dunia, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Ini adalah peringatan, saudaraku. Jadi dalam Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, menjadikan dirinya musuh Allah. Ini adalah peringatan. Jadi untuk membangun persahabatan yang sejati dengan Tuhan Yesus, yang akan mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan sukacita kekal, kita tidak boleh menjalin atau membangun persahabatan dengan dunia ini, saudaraku. Saat kita membangun persahabatan dengan dunia ini, maka secara otomatis, saudara, kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dan ini mendatangkan penderitaan kekal, saudaraku. Ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16 dijelaskan, saudaraku, tentang dunia. Apakah itu? Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, saudaraku, atau keinginan dosa dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini, dari dosa ini, saudara. Karena itu kita tidak boleh menjalin persahabatan dengan dunia ini. Karena bila itu terjadi, kita menjadi musuh Allah. Oh, saudaraku, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Dan kebenaran yang ketiga,
Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita, dia rela berkorban bagi kita. Puji Tuhan. Yohanes 15 ayat 13 sampai 15 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan Yesus, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia rela memberikan nyawanya, berkorban untuk menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus tidak lagi menyebut kita, saudaraku, hamba, tetapi menyebut kita, saudaraku, sahabat. Kita sangat bersyukur kita mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus yang rela berkorban, saudaraku, untuk menebus dosa kita di kayu salib, yang mengampuni dosa kita, yang menebus dosa kita, saudaraku. Dia peduli kepada kita, dia ada senantiasa dalam keadaan sehat, bahkan sakit, atau dalam keadaan makmur atau menderita. Tuhan Yesus tetap mendampingi kita karena dia adalah sahabat kita yang sejati. Jadi inilah 3 kebenaran sehubungan dengan tema Tuhan Yesus adalah sahabat sejati orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati, saudara, bagi kita. Dan sahabat sejati dapat ditemukan ketika kita menghadapi kesulitan. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam kesulitan, kesukaran, dan kemiskinan. Yang kedua, bila kita menjalin persahabatan dengan dunia ini, saudaraku, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Kita tidak boleh, saudara, menjalin persahabatan dengan dunia, dengan dosa, saudaraku, karena itu akan menjadikan kita musuh Allah. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita. Dia rela berkorban bagi kita. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Itulah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah sahabat sejati kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun bahkan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, Tuhan. Kami dilayakan oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menjadi sahabat kami yang sejati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spiritus. Dan kalau kita diberkati, bagikan ini kepada banyak orang. Sampai bertemu lagi dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.